untuk tetap memberikan pengawalan kekhususan Aceh, serta bersama-sama kita rawat perdamaian Aceh agar selalu siap menghadapi pengaruh maupun gejolak ke depannya. Amin. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Paduka Yang Mulia Wali Nagro Aceh Tengku Baik Mahmud Al-Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa untuk almarhum Paduka Yang Mulia Wali Nagro Aceh Tengku Hasan Muhammad Itiro dan para pejuang bangsa Aceh yang telah berkorban masa hidup mereka untuk Aceh di sepanjang abad. Karena Aceh mempunyai sejarah perang yang terlalu lama. Sejak abad 15, 16, 17 kita berperang dengan Portugis di laut, di darat, kemudian dengan Belanda selama 70 tahun, dengan Jepang selama 3 tahun, dan konflik selama 2 kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati Saudara PLT Gubernur Aceh Insinyur Naba Iryansyah, Ketua dan anggota DPRA Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, para rektor, para ketua lembaga keistimewaan dan seluruh jajaran SKPA, para pejabat vertikal dan TNI Polri, Ketua Komiti Peralihan Aceh, anak perjuangan saya, saudara Muzakir Manas, para ahli ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, seniman dan budayawan, para cerdik pandai, para pengusaha, banker, perwakilan organisasi masyarakat, para pahlawan media dan jurnalis, serta seluruh masyarakat Aceh, dan saudara-saudara pejuang dan anak-anak Aceh perjuangan yang saya cintai dan banggakan.
Bersama-sama marilah kita bersama dengan hati yang tulus dan ikhlas mengucapkan puji dan syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Buddha Serapi atas karunia-Nya. Kita bersama-sama berkumpul dalam rangka talabul ini mencari ilmu serta kita bersilaturahmi bertatap muka pada hari ini dalam keadaan aman, biamanillah, sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat Nabi semuanya. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah 14 tahun yang lalu Aceh mengikrarkan perdamaian dengan pemerintah Republik Indonesia. Ikrar politik tersebut kita lakukan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 setelah berlaku konflik bersenjata selama 13 tahun lamanya. Perdamaian ini terlaksana oleh dukungan penuh masyarakat Aceh, dukungan masyarakat Indonesia yang menginginkan suasana damai tercipta di Aceh, dan dukungan internasional yang tidak hanya ingin terciptanya damai tetap, tetapi juga terlibat dalam membangun kembali Aceh setelah bencana tsunami. Untuk itu, tidak berlebihan pemerintah Aceh di bawah pimpinan Saudara Chani Abdullah di waktu itu dan Zakir Manaf menetapkan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh. Saudara-saudara dan rekan-rekan sejawat, 14 tahun berlalu, kita menghadapi tantangan yang sangat berat, baik tantangan internal maupun kelanjutan diplomasi dengan pemerintah pusat. Tantangan tersebut kita lewati dengan beragam dinamika yang menguras tenaga, pikiran, dan nada waktu. Pengorbanan tersebut bukan tanpa hasil. Kita memperoleh banyak hasil dari perdamaian ini, walaupun kita juga mengalami banyak kegagalannya, karena kita memang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dalam bidang pembangunan demokrasi, Aceh sudah 3 kali melaksanakan pilkada dan pilpres langsung serentak tanpa ada halangan yang menggagalkan, sehingga tak heran jika Badan Pusat Statistik pernah memposisikan Aceh sebagai wilayah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan, di antaranya soal kesejahteraan dan kemiskinan. Kita akui tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Pemerintah Aceh harus segera membuat sebuah kebijakan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan. Pemerintah Aceh agar melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi atau growth through equality, membuka akses rakyat atas lapangan kerja, job opportunity, menurunkan tingkat kemiskinan, lower those who have not, dan peduli pada pelestarian lingkungan, pro environment. Dan pada masyarakat Aceh, saya harapkan dapat bersikap kritis dan berpartisipasi dalam pengawasan atas keseluruhan proses pembangunan di Gampung dan pembangunan Aceh umumnya. Saudara-saudara dan rekan-rekan perjuangan yang saya muliakan, namun demikian, semua yang telah dan sedang kita kerjakan menjadi pembelajaran kita di masa depan. Penyelesaian permasalahan masa lalu, terutama keadilan bagi korban konflik, mengoptimalkan implementasi butir-butir MOU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan seluruh aturan turunannya,
dan mengelola APBA yang tepat sasaran dan menyahuti kebutuhan rakyat strata bawah, serta memperkuat kohesi sosial merupakan agenda strategis kita, terutama persatuan komponen masyarakat Aceh merupakan faktor utama yang dapat menjamin keberlanjutan perdamaian dan mencegah untuk tidak berulangnya konflik baru di masa depan. Maka partisipasi semua pihak, ulama dan cendekiawan, pengusaha, pemuda dan mahasiswa, budayawan dan seniman, kaum perempuan, birokrat, TNI Polri, dan komponen lainnya adalah sangat penting dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh. Termasuk keberadaan semua suku yang ada di Aceh, Gayo, Tamiang, Anek Jame, Lut, Aceh, Jawa, Batak, Padang, dan masyarakat Jawa sekalipun, dan etnik lainnya. Mari kita bergandeng tangan membangun Aceh dan membangun Indonesia sebagai negara besar dan kuat di rantau Asia Pasifik ini. Saudara-saudara dan rekan-rekan yang terhormat, dunia hari ini terus dihadapkan pada beberapa tantangan, mulai dari ketegangan politik dan militer serta berbagai konflik, dari ancaman senjata nuklir, dari ancaman tindakan perampokan dan terorisme, dari ancaman narkoba, dari ancaman human trafficking atau penjualan manusia dan organ manusia, dari ancaman krisis keuangan dan ekonomi, dan dari kondisi yang terburuk dan paling mendasar di berbagai penjuru dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan yang sangat parah, dari ancaman kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam, dari ancaman ketahanan pangan dan energi, dari intoleransi dan diskriminasi, dan rezim otoriter yang melakukan penindasan terhadap keinginan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya mendorong perdamaian dan pembangunan di kawasan Timur Tengah, kiranya langkah pertama yang utama harus dilakukan adalah mengkoreksi ketidakadilan sejarah yang telah dibiarkan berlangsung lama terhadap rakyat setempat. Demikian juga di kawasan ASEAN ini. Saudara sekalian, saya percaya di tempat yang bertuah ini, di tanah Aceh yang mulia dan bersejarah ini, sebagaimana kita lakukan setiap tahun, kita harus mencari lebih dari hanya sekedar mengkaji apa yang sudah kita perbuat di masa lalu, menyesali kesempatan yang hilang, dan menghitung berbagai capaian yang diraih. Seyogianya kita seharusnya dapat memastikan bahwa Aceh dapat maju ke depan sebagai anak bangsa dalam mengatasi dan mengantisipasi berbagai tantangan ke depan, dalam mentransformasi tantangan menjadi peluang. Kesempatan bagi Aceh untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip saling menghormati. Kesempatan untuk mendorong tata kelola hubungan diplomasi dengan Jakarta dan daerah lain, baik secara regional dan internasional yang baru. Hubungan yang mengedepankan semangat kemitraan daripada konfrontasi, dan hubungan yang mengedepankan upaya saling menjembatani daripada mengedepankan bidang perbedaan, dan secara agresif mendorong berbagai upaya perdamaian dan pembangunan di belahan dunia yang membutuhkannya. Transformasi konflik ke damai membutuhkan pengorbanan. Tidak cukup kita hanya menggantikan keadaan perang menjadi damai, tetapi kita harus mampu membangun kembali tantangan sosial yang beretika, bermoral, dan berperadaban. Belum cukup damai dan memuaskan kita jika pergerakan ekonomi kita masih bergantung pada sumber APBA dan Otsus semata.
kita mesti kelola potensi pertanian, perikanan, peternakan kita dengan membangun infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi, mengolah menjadi bahan jadi guna, memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Setelah terpenuhnya kebutuhan kita, selanjutnya memenuhi kebutuhan masyarakat di luar Aceh. Kita ingin anak-anak kita mengkonsumsi makanan dengan kualitas utama supaya menjamin generasi baru Aceh menjadi generasi sehat dan berkualitas, cerdas, yang mampu membawa kejayaan Aceh kembali seperti di zaman Sultan Iskandar Muda. Belum cukup damai dan membanggakan jika kita masih mempraktekkan perilaku politik yang korup, perilaku politik yang menghalalkan segala cara, perilaku yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kita mesti kuatkan partai politik lokal. Kader parlok mesti berilmu pengetahuan yang tinggi, karena ilmu pengetahuanlah yang menjamin seorang kader beretika, bermoral, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita menghendaki parlok menjadi model membangun politik kesejahteraan rakyat yang membanggakan. Begitu juga dengan budaya. Akar budaya Aceh yang berbasiskan nilai-nilai Islam, di mana nilai-nilai tersebut melekat pada jiwa kita. Kendati pun konflik telah melunturkan sebagian nilai tersebut, maka momentum damai yang ke-14 tahun ini, mari kita renung dan belajar kembali. Kita kuatkan kembali dalam kesehatan keseharian kita, sehingga budaya Aceh yang suka saling menolong, menghormati perbedaan, dan menjadikan mufakat mesyuarat untuk memperoleh solusi dapat kita kuatkan kembali. Untuk itu, mari kita makmurkan masjid dan menasah sebagai media pemersatu kita, berinteraksi dan saling belajar, serta tempat ibadah kita dalam berkomunikasi dengan Khalik. Rekan-rekan dan saudara yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur kita bersama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah menunjukkan jalan terbaiknya bagi kita. Allah telah menguji kita selama 14 tahun. Alhamdulillah, damai masih terus berlangsung. Kita wajib mempercayai bahwa jika kita mampu melampaui ujian berat ini, niscaya Allah akan melipat gandakan rahmat-Nya pada seluruh masyarakat Aceh. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Islam mengajarkan perdamaian, bahkan konotasi perdamaian telah ditunjukkan dari kata Islam itu sendiri. Marilah kita memohon ampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersatu. Hilangkan sekat sosial yang membuat kita terkotak-kotak. Persatuan Aceh merupakan kekuatan dalam memperkuat perdamaian dan pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat Aceh. Akhirnya, secara pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kita doakan seluruh masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini 1440 Hijriah sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri, dan dosa yang diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan, wali tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan sertifikat tanah kepada 100 orang
yang diterima secara simbolis oleh 5 orang yang diserahkan oleh Kepala BPN Aceh didampingi oleh Ketua BRA. Berkenan menyaksikan Paduka Yang Mulia Wali Nagro Aceh, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh dan Direktur dari Kementerian Agraria. Yang menyerahkan Kepala BPN Aceh, kami silakan Bapak.